Oke, sekarang saya akan mencoba untuk membahas tentang timer di tiap portal ya. Untuk teman-teman dan adik-adik yang memang sudah bisa mungkin sebagai referensi atau tambahan, dan bagi yang baru belajar semoga dapat membantu. Yang pertama, kita akan menggunakan timer jenis TP atau time pulse. Apa sih TP? Jadi TP itu adalah time pulse yang dimana ketika kita trigger si in pada timer tersebut, walaupun itu kita trigger terus atau misalkan sekali trigger, itu dia akan tetap ngitung, dan outputnya itu pada start awal dia akan hidup atau nyala selama 20 detik mengikuti PT. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, karena tema pembahasan kali ini adalah membedah secara detail tentang timer, maka akan saya coba jelaskan. Yang pertama, dari in. In itu adalah input sebagai trigger timer yang akan menjalankan timer tersebut atau mau dijalankan seperti apa. Pada PT itu adalah settingan timer atau settingan waktu yang akan kita gunakan pada timer tersebut. Di bagian key ini adalah output dari timer tersebut. Jadi ketika timer hidup, dia mati atau nyala itu dari outputnya. Dan ET adalah actual timer yang berjalan ketika timer tersebut dinyalakan. Oke, balik lagi ke TP. TP adalah time pulse yang dimana ketika kita trigger inputnya, maka outputnya itu akan nyala selama pulse yang diinginkan, yaitu di bagian PT atau set point yang kita tentukan di timer tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba untuk simulasikan. Download. Ya, dapat terlihat untuk kondisi awal di aktual timer itu 0 milisecond atau 0 second. Kita setting selama 20 second. Tersedia input dan output untuk mempermudah kita dalam melihat nyala atau matinya tersebut. Oke. Kita mulai simulasi dengan modify signal input menjadi 1. Kita lihat ketika kita pertama trigger, aktual timer tersebut akan menghitung sampai jumlah PT yang kita tentukan. Karena ini TP, time pulse, jadi ketika kita trigger, output akan nyala selama waktu yang kita tentukan. Ketika sudah tercapai, output akan mati. Oke, kita coba lagi. Ketika kita trigger, dia nyala. Ketika kita matikan triggernya, dia tetap nyala. Karena selama kita trigger dia satu kali, mau itu terus on atau sekali aja, dia akan tetap hidup selama waktu yang kita tentukan di bagian PT. Oke. Jelas untuk sampai sini? Oke, saya kira sudah jelas ya. Kalau kurang jelas nanti bisa komentar di bawah untuk masukan. Atau misalkan ada yang kurang jelas, boleh nanti menghubungi saya via kontak yang saya sediakan di bawah. Sekarang kita akan mencoba menggunakan timer TON. Untuk lebih mudahnya, coba ingat timer TON itu dengan time on delay atau time to on. Waktu yang diperlukan untuk menyalakan output. Oke. Nah, kita coba simulasikan ketika timer mendapatkan trigger. Kita coba ya. Data masih tetap aktual timer 0 karena belum kita trigger. Kita coba on kan. Dia akan menunggu karena time to on. Akan menunggu selama waktu yang kita set pada PT hingga output timer itu nyala. Time to on. Oke, ingat-ingat ya. Time to on. Nah, setelah 20 detik
output akan menyala. Dan ketika outputnya kita matikan, output timer akan mati. Oke? Nah, kita coba untuk seperti ini. Kita bikin on, tapi di tengah-tengah kita matikan. Dia akan reset kembali. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini untuk varian TON atau time to on, time on delay, terserah kalian. Yang lebih mudah diingat itu bahasanya yang mana. Cuman untuk fungsinya sendiri itu TON ya. Lanjut, kita coba varian TOF ya. Sebenarnya sama aja antara TP, TON, dan TOF untuk bagian-bagiannya. Ada IN, PT, Q, dan ET. Oke, sekarang kita coba TOF ya. Apa sih TOF itu? TOF itu adalah time to off, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mematikan. Ya, sehingga ketika kita pertama trigger, dia tidak akan berhitung, hanya langsung ke trigger, outputnya itu nyala. Oke, karena time to off, ketika signal kita standby atau terus dinyalakan, dia tidak akan bekerja atau dia tidak akan berubah dari signal yang on itu. Hanya perbedaannya ketika signal masuk, output langsung hidup ya. Oke, ketika kita matikan, barulah timer bekerja. Karena time to off, ketika signal mati, timer itu bekerja. Oke, kita tunggu ya sampai 20 detik. Nah, setelah 20 detik, timer tersebut akan aktif dan kebalikan dari TON, dia akan mematikan outputnya. Sekarang sudah jelas ya apa itu time pulse, time to on, time to off, atau TON dan TOF. Nah, sebenarnya sederhana. Timer itu hanya seperti ini aja, di PLC Siemens atau di PLC lainnya itu sama aja. Hanya beda dari bahasanya aja biasanya, dan aplikasinya juga sama sih. Mau itu Siemens, ABB, atau yang lainnya itu sama. Oke. Untuk sekarang mungkin untuk pembedahan timer cukup sampai sini ya. Nah, ini untuk informasi, saya ET-nya itu menggunakan data block. Nah, dimana kalau di tiap portal itu kita bisa memasukkan add new block, yang itu data block. Contohnya seperti ini ya, add new block, kita pilih data block. Oke. Nah, karena data yang saya gunakan itu adalah tipenya time, karena kita untuk menyeting waktu ya. Sebenarnya cara membuatnya gampang. Kita misalkan bikin dulu ini timer namanya ya, timer 1. Oke, dan data tipenya kita rubah juga jadi time. Nah, hanya seperti ini sih. Simple sebenarnya kan. Lebih mudah lah untuk menggunakan PLC Siemens software tiap portal. Oke. Nah, ini untuk gambaran saja. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya saya akan membahas satu persatu tentang dari mulai awal kita device configuration, download, upload, atau mungkin ada settingan modbus dan lain-lainnya. Mungkin untuk sekarang kita akan membahas tentang timer dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan dari penjelasan yang saya jelaskan barusan, silakan hubungi saya. Kalau misalkan ada masukan, silakan komentar di kolom komentar. Mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik, teman-teman sekalian yang baru belajar, karena mungkin ini materinya materi dasar ya, bukan materi lanjutan yang biasa mungkin expert programmer kayaknya kalau lihat ini udah hatam betul lah. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Untuk aplikasinya saya menggunakan TIA Portal P16 dan menggunakan spek RAM 8GB. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, laptop saya cukup atau enggak ya. Nanti bisa dilihat aja teman-teman, spek minimum requirement-nya yang digunakan untuk software tiap portal itu yang berapa. Tapi saran saya mending mengikuti spek laptop aja kalau untuk belajar, karena
tiap portal P11, P12 sampai P14 itu lumayan ringan untuk laptop-laptop yang memang speknya kurang bagus. Oke, paling sampai situ dulu. Terima kasih.